Halo semua, kami dari kelompok 9 kelas manajemen pemasaran P. Kali ini akan menjawab semua pertanyaan teman-teman semua yang diajukan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum dimulai, perkenalkan, nama saya Hamzah Sari dengan NIM 2019-431. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu dari kelompok 11, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara penggunaan dan juga pengaplikasian dari diagram Pareto. Diagram Pareto ini merupakan salah satu tools dari quality control, di mana quality control ini ada 7 tools, di mana 7 tools ini sering digunakan dalam hal pengendalian suatu mutu yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, pada dasarnya ini diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Nah, dalam pengaplikasiannya sendiri, diagram Pareto sangat bermanfaat dalam menentukan dan mengidentifikasi prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Di mana permasalahan ini yang paling banyak terjadi dan sering terjadi merupakan prioritas utama yang harus dilakukan suatu tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu dari kelompok 12, di mana pertanyaannya yaitu maksud dari tidak semua pengeluaran kualitas sama-sama valid dari dasar pendekatan ROQ atau Return of Quality. Nah, di mana yang dimaksud dari tidak pengeluaran kualitas sama-sama valid ini yaitu perusahaan itu sering melakukan pengeluaran yang bertujuan meningkatkan kualitas jasa. Namun, pengeluaran tersebut justru tidak dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga dikatakan tidak valid. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari kelompok 13, di mana pertanyaannya yaitu mengapa peningkatan suatu produktivitas di sektor jasa jauh lebih sulit dibandingkan sektor barang atau manufaktur, di mana hal tersebut terjadi karena pada dasarnya layanan jasa hanya dapat dirasakan saat konsumen tersebut setelah menggunakan jasa tersebut. Nah, artinya hanya dapat dilakukan berdasarkan pengalaman konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan perlu bertanya secara langsung atau bertanya terlebih dahulu kepada konsumen untuk bisa mendapatkan tolak ukur untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Islamaki, NIM 2019-216. Ingin menjawab pertanyaan dari Nurbella, NIM 2019-131. Pertanyaannya, bagaimana strategi Amazon terhadap pelanggan dalam meningkatkan produktivitas terhadap jasa yang diterapkan Amazon mengenai self-service dalam produksi. Yang pertama, strategi pemasaran Amazon dan menggunakan track limitasi atau pembatasan produk di setiap katalog online yang mereka miliki. Yang kedua adalah free shipping. Opsi pertama adalah ongkos kirim gratis. Opsi yang kedua adalah Amazon Prime. Pertanyaan kedua dari Muhammad Isa, NIM 2019-222. Pertanyaannya, mengapa perusahaan perlu memperhatikan persoalan kualitas terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, yaitu dengan memperlihatkan dan menjaga kualitas produk adalah kunci utama yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk memastikan bisnisnya mengalami tingkat pertumbuhan yang baik. Pertanyaan yang ketiga dari Regan Alfian Agus Winata, NIM 2019-179. Pertanyaannya, bagaimana cara suatu perusahaan agar dapat memperhatikan kualitas produk dan jasa mereka agar terlihat berkualitas? Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengelola permintaan dengan baik. Yang ketiga adalah mengamati kompetitor. Pertanyaan terakhir dari Sally Gustika Sukma Dewi, NIM 2019-146. Mengapa produktivitas pelayanan atau jasa itu sulit untuk diukur kinerjanya? Dan apa faktor-faktor dalam mengukur kinerja produktivitas kerja? Yaitu karena fokus pada pelayanan, maka jasa yang diberikan tidak terlihat dan hanya bisa dirasakan oleh konsumennya. Dan untuk mengukur kepuasan konsumen hanya dengan pertanyaan pada konsumen tersebut. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kerja yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua lingkungan kerja, yang ketiga motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Widodo, NIM 2019-231. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Renal Kusuma 2019-132 dari kelompok 7. Pertanyaannya itu, mengapa penting bagi seorang manajer untuk memperhatikan produktivitas dan kualitas sekaligus? Karena dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas secara bersamaan, perusahaan akan menikmati keuntungan seperti harga pokok produksi yang lebih rendah. Pertanyaan kedua yaitu dari Yandi Kurnia, NIM 2019-133, perwakilan dari kelompok 8. Pertanyaannya itu, faktor apa yang menjadi alasan produktivitas sulit untuk dikembangkan di tingkatan di sektor jasa?
dan solusi apa yang bisa saudara berikan terkait masalah tersebut. Yang menjadi alasan jasa produktivitas sulit dikembangkan di sektor jasa karena pekerjaan di sektor jasa tersebut, yang pertama itu padat karya, contohnya itu seperti konseling. Yang kedua itu biasanya diproses menurut keinginan individu yang unik. Untuk solusinya di sini perusahaan bisa memulai dengan membangun lingkungan kerja yang baik, aman serta kondusif. Pertanyaan yang ketiga dari Mas Riko Jainuddin Pratama, NIM 2019-205 dari kelompok 10. Pertanyaannya itu apa saja yang harus dipertimbangkan dalam mengelola kualitas jasa. Yang pertama itu bersikap ramah dan memiliki empati. Sikap ramah dapat membuat konsumen menjadi lebih nyaman. Yang kedua itu ada program loyalty. Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada konsumen yang telah menjadi pelanggan setia. Yang ketiga itu ada respon dan yang cepat dan tepat. Dan yang terakhir di sini minta masukan dari konsumen. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rofiur Ramananda, NIM 2019-466. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari Siti Noprianti, NIM 2019-149 dari kelompok 14. Mengapa produktivitas di sektor jasa sulit untuk ditingkatkan jika dibandingkan dengan sektor barang? Ada beberapa alasan mengapa produktivitas di sektor jasa sulit untuk ditingkatkan. Karena pertama, sektor jasa biasanya bersifat intensif. Yang kedua, sektor jasa seringkali berfokus pada atribut. Ketiga, sektor jasa terkadang merupakan sebuah tugas intelektual yang dilakukan oleh profesional. Keempat, sektor jasa terkadang sulit untuk menggunakan mesin. Yang kelima, pada sektor jasa terkadang sulit untuk mengevaluasi kualitas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tasya Deviana, NIM 2019-092 dari kelompok 14. Mengapa suatu perusahaan perlu memperhatikan persoalan kualitas terhadap jasa yang dihasilkan? Karena memperhatikan dan menjaga kualitas produk adalah kunci utama yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk memastikan bisnisnya mengalami tingkat pertumbuhan yang baik. Nah, sekian video yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.